Oke, Jason mungkin boleh perkenalkan singkat ya. Jason siapa ya, pelayanan seperti apa ya. Mungkin boleh share sedikit tentang Jason ya. Jadi aku namanya Jason Reynaldi. Kalian boleh follow Instagram juga, bikin follower. Ya, Jason. Terus aku lagi melayani di GKI BSD sebagai pemuda. Jadi sekarang ada sekitar 100 orang di Kapo yang aku layani. Jadi Sorry, ya, suaranya. Oke. sekarang Oke. ada 100 orang jemaat di pemuda aku di GKI BSD. Hmm. Gitu. Terus sih sekarang lagi ngambil studi juga di Malaysia Penang, cuman ini mah sebelum pandemi. Pas pandemi masih ngambil kelas sih, cuman online dan agak ketahan kuliahnya. Itu ngambil MA in Youth Ministry, jadi Master of Arts lulus. Itu Oke. masih kira-kira 2 tahun lagi baru. Oke. Gitu. Jadi Tentang youth pastor singkatnya. ya di GKI BSD Jakarta ya, Kota Metropolitan. Benar-benar. Oke. Baik, Jason langsung aja untuk tema kita malam hari ini kan tentang menghormati semua orang. Eh, nah, kalau kita mau bahas ini kan tentu kan kita dasarnya pada Alkitab ya. Nah, kira-kira Jason bisa sampaikan nggak kira-kira dasar Alkitab tentang bagaimana kita menghormati ini? Oke, jadi aku mau kita sama-sama buka satu ayat dari 1 Petrus. Jadi paling banyak nih bahas soal hormati orang itu di kitab 1 Petrus. Karena kitab 1 Petrus itu konteksnya orang jemaat-jemaat lagi tersebar, terus mereka di dalam posisi tertekan sebagai orang-orang percaya. Ada yang ditekan sama pemerintah, ada yang ditekan sama majikan, dan ada yang ditekan sama pasangan sendiri. Waktu itu banyak perempuan-perempuan yang percaya Tuhan dan punya suami non-Kristen. Nah, mereka dituntut untuk menghormati semuanya itu. Makanya di 1 Petrus pasal 2 ayat 17, aku bacain buat kita semua. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini baru pasal 2, dan nanti di pasal 3 juga ada bahas soal hormat, tapi hormatinya beda. Jadi ada banyak objek di mana kita dituntut untuk menghormati. Misalnya dari hukum, 10 hukum aja, salah satunya ada menghormati, benar nggak? Hukum keberapa? Oke. Hukum, hukum keberapa kita harus menghormati? Hukum Kelima. kelima. Benar. Hormati siapa? Hormati Ya, orang tua. Nah, itu ya benar. yang kita tahu. Jadi dari kecil kita ditekenin untuk hormati orang tua. Hormati orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Misalnya kita anak, kita punya orang tua yang ada di atas kita. Berarti kita mesti hormatin orang tua kita. Nah, itu yang selalu ditanemin. Hormati orang yang lebih di atas. Hormati yang lebih di atas. Nah, padahal firman Tuhan mengatakan bahwa hormatilah semua orang. Kasihilah saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Nah, sebenarnya di Alkitab sendiri banyak banget berkata mengenai hormat. Dan kalau kita mau baca deep, bahkan Tuhan sendiri, Tuhan yang menghormati. Kita punya Tuhan yang menghormati. Makanya disinilah kita bakal belajar bagaimana kita punya rasa hormat yang tepat, atau rasa hormat yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan buat orang-orang di sekitar kita. Gitu sih kira-kira. Oke. Jadi tentu jelas ya memang Alkitab memberikan dasar yang sangat jelas juga tentang adanya perintah untuk menghormati. Nah, tetapi mungkin yang sering kali ditanyakan juga ya, apa bedanya sih antara menghormati dengan mengasihi? Apakah mengasihi sama dengan menghormati dan menghormati sama dengan mengasihi? Nah, ini ada satu frasa yang dijajarkan, yaitu hormati semua orang dan kasihilah saudaramu. Maka kita akan lihat bahwa ada korelasi antara hormat dan kasih. Coba bayangin, kalian ada disrespect atau nggak hormat sama satu orang. Pilih satu nama. Udah, habis itu kalian coba pikir apakah
mampu untuk mengasihi orang itu. Hmm. Biasanya normalnya kita akan kesulitan. Bagaimana mungkin kita bisa menghormati kita bagaimana bisa mengasihi dia padahal kita udah nggak hormat sama dia. Contoh misalnya kita sebut aja salah satu yang mungkin kalau sekarang lagi ngetren, mungkin misalnya di dalam perpolitikan kita ada di dalam satu kubu politik, lalu kita membenci salah satu kubu, lalu kita nggak respect sama orang ini karena mungkin ada track record korupsi, mungkin dia omongannya terlalu nyinyir pemerintah, mungkin omongannya juga kadang terlalu kasar, dan kita nggak respect sama dia. Nah, bagaimana kita mampu untuk bisa mengasihi dia di tengah kita tidak respect dengan dia. Nah, disinilah kita melihat kasih dan respect atau honor atau hormat itu adalah satu koin yang punya dua sisi begitu. Menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa dilepas. Karena kita berbicara mengenai ketika kasih, kita berbicara mengenai kita ingin sesuatu yang terbaik terjadi di dalam kehidupan. Itu kasih. Kita ingin orang ini mengalami sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Tetapi di dalam hormat atau honor, di sini kita memberikan nilai, ada sebuah nilai di dalam dirinya. Yang mana di dalam kasih juga kita mengasihi orang itu karena nilai, karena ada sesuatu yang kita kasihi. Bukan serta-merta kita mengasihi, ya udah kayak mengasihi aja. Kenapa kamu mengasihi dia? Kenapa kamu mengasihi pacar kamu? Atau kenapa kamu mengasihi istri kamu? Ya, karena emang sayang aja. Nah, itu kan sulit kan? Pasti kita ada melihat ada nilai positif di dalam orang itu, sehingga kita bisa mengasihi dia. Sama seperti honor, kita lihat dia ada nilai di dalam dirinya untuk kita bisa hormati. Maka disitulah kita mampu untuk menghormati orang tersebut. Maka di sini hormat dan kasih itu menjadi sebuah kesatuan seperti satu koin dengan dua mata di depan belakang. Oke. Baik. Oke. Nah, tadi Jason mengatakan bahwa mengasihi, menghormati adalah satu hal yang tak terpisahkan. Tadi juga di awal Jason juga sampaikan tentang dasar-dasar Alkitab tentang menghormati. Kalau gitu berarti sebenarnya ya Tuhan menghendaki kita untuk bisa mengasihi dan menghormati juga. Nah, emangnya ada ya di dalam Alkitab ya hal-hal detail siapa-siapa saja yang Tuhan kehendaki agar kita bisa mengasihi dan menghormati orang itu? Oh, kalau dari awal itu jelas kita menghormat itu pertama adalah sebuah institusi di dalam. Ketika kita masuk ke dalam dunia, kita masuk ke dalam institusi yang namanya keluarga, itu pertama kali. Maka ketika Tuhan memilihkan kita keluarga, ketika Tuhan memilihkan keluarga, maka Tuhan menuntut kita untuk kita menghormati orang-orang atau yang ada di sekitar kita, entah itu saudara kita, kakak kita, atau orang tua kita. Maka itu masuk ke dalam 10 hukum. Di hukum kelima, hormati orang tua. Tapi di dalam 1 Petrus sendiri memang banyak yang spesifik. Tapi spesifiknya ini uniknya kepada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak layak dihormati. Contoh misalnya. Ditulis di 1 Petrus pasal 2 itu ada raja-raja yang memang menindas mereka. Raja itu waktu itu orang Yunani yang orang Romawi yang suka membunuh. Pax Romana itu kan ingin segala sesuatu berjalan lancar. Tapi ketika ada kekristenan itu memunculkan ada ketegangan di antara orang-orang Yahudi itu sendiri, sehingga banyak sekali orang-orang Kristen yang ditangkap. Nah, disinilah raja yang tidak mengenal Allah. Tuhan pun menuntut kita untuk menghormati dia. Nah, yang kedua, ada tuan. Kalau di bahasanya Petrus itu tuan yang bengis. Tuan yang bengis itu berarti tuan yang jahat, tuan yang memanfaatkan bawahannya, tuan yang mungkin gajinya terlambat, tuan yang mungkin gak menganggap manusia ketika menyuruh dan memerintahkan setiap tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena ternyata di dalam penderitaan Kristen di awal-awal, Tuhan menuntut kita untuk tetap menghormati mereka. Sebagaimana Tuhan menghormati
orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib. Apa bentuk Tuhan Yesus menghormati orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus? Ya, salah satu bentuk menghormatinya adalah, Bapakku, ampunilah mereka, ya kan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu salah satu bentuk Tuhan Yesus pun menghormati orang-orang yang menyiksa dia. Selebihnya 1 Petrus juga ada bahas soal, misalnya di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah. Nah, di sini orang-orang muda juga dituntut untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah, tapi bukan berarti setiap orang tua tidak menghormati orang yang lebih muda. Kenapa demikian? Karena setelah itu ditulis, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Berarti orang yang lebih tua pun harus merendahkan diri di bawah orang yang lebih muda. Nah, itu sesuatu yang unik dan menurutku perlu kita pelajari ya. Maksudnya bagaimana ya kita di dalam menjabat sebuah posisi atau kita punya kedudukan, tapi kita tetap bisa menghormati orang-orang yang di bawah. Di tengah Alkitab juga mengajarkan bagaimana menghormati yang di atas. Tapi Tuhan Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya ketika dia merendahkan diri, itu salah satu bentuk seorang guru yang mau merendahkan diri di bawah muridnya. Dan demikianlah kita harus juga merendahkan diri kita di bawah setiap orang yang ada di sekitar kita. Itu salah satu cara kita menghormati orang. Ada juga kita juga mesti menghormati suami, atau kita menghormati istri. Itu kalau di 1 Petrus konteksnya suami yang belum percaya Tuhan, karena dengan menghormati sang suami yang belum percaya Tuhan, ada kemungkinan bahwa sang suami akan percaya Tuhan karena dia di situ merasakan kasih Tuhan, merasakan bahwa Tuhan mengajarkan seorang si istri ini untuk memiliki kehidupan yang berubah dan berbeda. Nah, di sini sih kalau aku sendiri melihat bagaimana Tuhan memang menuntut kita untuk menghormati semua orang, tapi ada beberapa hal yang menjadi spesifik, khususnya orang-orang yang Tuhan berikan sebuah tongkat pemerintahan, ada sebuah jabatan yang Tuhan izinkan, karena setiap pemimpin itu berasal dari Tuhan. Begitu Pak Arfi. Jadi begitu banyak hal yang tadi disampaikan oleh Jason tentang hormat kepada pemerintah, kepada orang yang masih belum percaya, kepada Tuhan. Ya mungkin kalau mereka juga bertindak tidak adil pun kita tetap menghormati ya. Ini satu pertanyaan ya, ini kayaknya nggak mudah ini ya. Orang yang jahat, orang yang nggak baik dengan hidup kita, tapi kok kita diminta untuk tetap menghormati. Ini kenapa ya? Apakah ada dasarnya sehingga kita harus menghormati mereka? Bukankah mereka sudah, ya kita lihat mereka nggak benar, mereka melakukan satu hal yang menyedihkan kita. Tapi kenapa kita harus menghormati? Gimana nih? Sebenarnya sangat mirip dengan konsep kasih. Kita itu mengasihi bukan karena kita dikasihi sama orang itu terlebih dahulu, baru mengasihi balik. Sometimes kita mikir gini, kalau lu nggak ngerespek gue nggak bakal respect lu. Nah, sering kan kita ngomong gitu. Dan kita merasa orang itu harus lebih dulu merespek kita, atau orang itu harus lebih dulu menghormati aku, baru aku mau menghormati orang. Nah, disinilah menurutku penting untuk kita paham apa yang dimaksud dengan hormat. Hormat itu, kalau di dalam bahasa Ibraninya, itu timao. Timao itu artinya honor atau value, atau ada nilai. Nah, kalau kita mau menghormati seseorang, kita harus tahu dia punya nilai itu apa. Kalau kita cuma tahu dia jahatnya doang, itu kita nggak punya kemampuan untuk kita menghormati dia. Tapi coba cari kebaikan dari orang itu. Misalnya, apapun itu. Misalnya Hitler sekalipun. Apa yang bisa kita hormati dari seorang Hitler yang sudah membunuh begitu banyak orang? Nah, itulah yang itu yang menurutku sulit untuk kita cari tahu. Tapi di Alkitab sendiri sangat menekankan akan bahwa manusia itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan menurut gambar rupanya.
di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, lalu di dalam kitab Mazmur juga sempat ditulis, mengapa kamu mengingatnya? Kenapa manusia itu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu Mazmur 8. Tuhan sendiri, Allah sendiri yang memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau zaman dulu gambar itu bukan gambar yang kayak sekarang lukisan yang dipajang di dinding, bukan, cuma kayak statue, kayak patung gitu. Itu jadi orang-orang itu kalau misalnya zaman dulu nyembah patung, dia menjadikan patung itu benar-benar dewanya, bukan cuma sekedar benda mati. Karena patung itu ada nilainya. Betul nggak? Patung itu ada nilainya sehingga mereka jaga, ditaruh di tempat yang paling spesial, lalu ditaruh di tempat yang paling tinggi, dibuat oleh nggak sembarangan tangan, dan nggak boleh ada orang yang menyentuhnya. Harus ada yang menjaga itu 24 jam. Itu cara memperlakukan patung dewa yang mereka sembah. Nah, demikianlah Tuhan menggunakan istilah ini di dalam zaman itu. Ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia, maka kita juga memiliki nilai. Nah, disitulah aku percaya seluruh manusia, Kristen or Kristen, kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa. Disinilah kita jadi punya alasan. Kita jadi punya alasan untuk melihat semua orang itu berharga, ada value yang kita bisa hormati itu. Nah, itu sih yang menurutku kita penting sekali untuk melihat bagaimana Allah yang sudah menghormati manusia terlebih dahulu, demikianlah kita juga mau menghormati semua. Gitu. Oke, jadi benar ya. Saya dapat menyimpulkan bahwa berarti setiap manusia itu adalah diciptakan serupa dengan gambar Allah. Manusia itu punya nilai. Jadi ketika kita menghormati manusia itu adalah kita menghormati nilai yang dimana Tuhan ciptakan. Apakah seperti itu, Jason? Iya, betul. Dan Tuhan sudah memberikan contoh bagaimana dia menghormati kita, manusia juga. Padahal dia yang menciptakan kita. Nah, ini gimana nih? Menjelaskan bagaimana? Tadi kan Jason sering katakan beberapa kali Allah juga menghormati kita. Boleh jelaskan nggak? Ini lebih lanjut. Ini maksudnya apa? Mungkin kalau kita melihat bagaimana Allah menghormati manusia, kita cuma bisa belajar dari, lebih nyata untuk kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia datang sebagai manusia biasa, dia yang punya bumi, dia yang punya semua penginapan. Harusnya dia bisa keluarin salah satu penginapan yang full, disepiin khusus buat dia, bener nggak? Karena dia terhormat, karena dia Allah. Tapi dia menggunakan, dia benar-benar terserah, nggak apa-apa kalau emang full. Next aja nggak apa-apa. Cari tempat yang dimana Tuhan Yesus bisa lahir, which is even itu tempat yang buruk pun Tuhan nggak merasa sedih dan terhina ketika dia lahir di kandang. Itu salah satu bentuk Tuhan menghormati institusi. Tuhan menghormati negara. Waktu itu Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana kita harus membayar pajak. Tuhan Yesus juga waktu menumpang di rumahnya Zakheus itu dia minta izin, bukan yang kayak langsung masuk nyelonong rumah. Karena itu kan rumahnya Tuhan Yesus juga, berkat dia juga buat Zakheus. Dan Zakheus juga nggak bakal komplain kok kalau dia main nyelonong masuk ke rumahnya terus nginep. Dia minta izin, dia ngomong, bahkan ke orang tuanya. Benar-benar respect sampai waktu dia hari kematiannya dia menitipkannya ke Yohanes. Di sinilah aku melihat bagaimana Tuhan Yesus menghormati orang-orang di sekitar. Dia menghormati seluruh muridnya, termasuk Yudas Iskariot pun dia hormati. Pergilah, lakukanlah apa yang menurut kamu yang harus kamu lakukan. Yang waktu itu dia sedang dikuasai roh jahat. Namun setiap keputusan Yudas waktu itu yang salah pun Tuhan Yesus dalam tanda kutip hormati, ya silahkan gitu. Kecewa ya tentu pasti kecewa. Tuhan sedih punya murid yang di antara 12 itu ada satu yang mengkhianati dia, tetapi disinilah Tuhan Yesus pun menghormati orang-orang yang ada di sekitar.
masuk orang-orang yang jahat di sekitar dia pun. Bukan kayak Tuhan Yesus waktu itu ditangkap dengan oleh Yudas dengan ciuman. Itu sebuah penghinaan yang sangat tinggi menurutku. Tapi Tuhan Yesus cuma berkata, inikah cara kamu menyerahkan aku gitu. Kayak tidak ada makian, tidak ada sebuah kata-kata yang penuh amarah. Bahkan ketika Petrus memotong salah seorang kuping dari salah seorang prajurit aja, Tuhan Yesus datang menyembuhkannya dan memarahi Petrus, taruh pedang kamu. Itu salah satu cara Tuhan Yesus menghormati. Setiap pengadilan dia ikuti kemanapun, dan dia tidak pernah mati. Itu salah satu bentuk dia menghormati institusi waktu itu. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sesuatu yang perlu kita pelajari. Bagaimana Tuhan sudah menghormati dunia yang korup ini. Dia menghormati manusia-manusia yang ada di dunia ini. Ya demikianlah kita, sama seperti kita pengen belajar seperti Tuhan Yesus, untuk kita juga bisa menghormati semua orang-orang yang Tuhan yang ada di sekitar kita. Entah itu institusi, keluarga, siapapun itu. Gitu. Oke. Baik. Thank you Jason untuk penjelasannya. Teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam sesi Q&A. Teman-teman silakan mengetik pertanyaan di kolom komentar tentang topik Under Everyone ya. Dari topik yang sudah dibahas oleh Ko Jason ini, ada mungkin banyak hal yang mungkin bisa ditanyakan ya. Silakan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada di sini, nanti akan dijawab oleh Jason ya. Sambil tunggu pertanyaan daripada teman-teman, saya pengen bertanya lagi Jason ya. Gimana sih ya membedakan? Tadi kan katanya menghormati dan mengasihi itu kayak satu koin yang punya dua sisi yang sama. Tapi kan kita harus mengakui bahwa kita ada perasaan terluka. Tadi mungkin Jason belum coba paparkan, jelaskan gimana ya. Gimana kita bisa berdamai dengan perasaan terluka itu sehingga kita dimampukan untuk bisa menghormati atau mengasihi orang itu. Oke. Ketika kita mengasihi seseorang, orang itu kan adalah orang yang berdosa, yang mampu mengecewakan kita. Nah, ketika dia mengecewakan kita, maka sesuatu yang positif itu akan hilang. Yang tadi kita bisa kasihi dari orang itu hilang. Tertutup dengan kesalahan-kesalahannya, tertutup dengan maki-makiannya dia, tertutup dengan setiap perlakuan dia pada keluarga kita, pada diri kita secara langsung. Itu semua menutupi segala sesuatu yang baik yang ada di dalam dirinya. Termasuk image of God yang ada di dalamnya dirinya pun hilang. Jadi kita udah gak bisa mengasihi, terus kita gak bisa hormat. Bagaimana caranya untuk kita bisa menghormati dan mengasihi orang yang demikian? Gak ada cara lain selain kesalahan-kesalahan itu kita singkirkan dengan pengampunan. Jadi kalau sampai selama-lamanya kita taruh semua kejelekan-kejelekan dia di setiap list, tiap kali kita lihat mukanya langsung ada tulisan orang yang nyebelin, atau kita ngelihat akunnya kita langsung ngeblok dia atau melihat dia sebagai orang yang pernah memfitnah kita dan sebagainya, maka disitulah kita akan sulit sekali untuk bisa mengasihi dan menghormati. Penting sekali untuk kita memohon, ini bukan sebuah pekerjaan mudah, meminta Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk mengampuni terlebih dahulu. Jadi setelah kita bisa mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita, maka disitulah mulai ada kesempatan kita untuk bisa mengasihi dan menghormati orang itu. Tapi tujuan mengampuni itu bukan tujuannya supaya kita nggak ada masalah, bukan. Tujuan mengampuni kita adalah mengasihi orang. Jadi kalau kita belum sampai titik kita bisa mengasihi orang itu, maka sangat besar kemungkinan kita belum mengampuni orang. Ya, jadi kunci juga untuk bisa menghormati dan mengasihi orang itu adalah pengampunan ya. Betul. Ketika kita berhadapkan dengan itu ya. Pengampunan. Oke, jadi pengampunan ya. Jadi ini suatu hal yang nggak mudah kan, karena orang banyak bergumul soal pengampunan juga. Betul, Rasa luka, rasa
tercabik-cabik oleh karena perkataan, tingkah laku, ataupun hal-hal yang diterima dari orang-orang yang mungkin nggak baik gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan boleh bertanya tentang topik kita, menghormati semua orang. Oke. Nah, Sebenarnya ada teman-teman, yang unik sih. Oke, gimana, Ray? Di ayat yang aku bacain itu ada tulisan baca, berhormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi di tengah-tengah kata hormati semua orang dan hormati raja itu ada dua kata, kasih dan takut. Kasih saudara-saudara dan takut akan Allah. Nah, takut akan Allah di sini kita belum bahas, Pak Herdi. Oke. Gimana? Ya. Jadi di dalam Maleakhi, di dalam kitab aku ada sempat baca misalnya kayak berilah hormat kepada Allah, berilah hormat kepada suami, berilah hormat kepada, namun pernah beberapa kali dijejerkan dengan takut akan Allah. Misalnya Imamat misal yang 3 ayat 32 itu ditulisnya gini, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allah. Nah, kenapa hormat sama orang tua dijejerin sama takut akan Allah? Karena ternyata hormat itu ada limit. Maksudnya gini, kalau banyak orang-orang menghormati negara, saking hormatnya dia menyangkal iman, atau dia menghormati orang tua sampai titik dia menduakan Allah. Sampai Tuhan Yesus aja sempat bikin perumpamaan gini, kalau kamu pengen ikut jadi murid aku, tapi kamu mau pulang masih ngadep ke belakang, waktu itu kan alasannya merit, ngeliat kebon yang baru dibeli, sama ada satu lagi dia mau minta izin sama orang tuanya. Tuhan aja bilang, kalau kamu mau ikut aku tapi kamu masih noleh ke belakang, kamu nggak layak ikut aku. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Dan Tuhan Yesus bukan ngajarin untuk kita nggak hormat sama orang tua, bukan ngajarin bagaimana kita kalau ada orang tua meninggal kita nggak usah datang ke funeralnya, bukan begitu gitu. Tapi Tuhan ingin dia menjadi priority. Maksudnya ketika kita menghormati seseorang itu by the power of fear of God. Jadi ada takut akan Allah itu menjadi sebuah daya dorong untuk kita menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan berarti kita menghormati semua orang, bahkan kita lupa ada sesuatu yang jauh harus kita lebih hormati, yaitu Tuhan. Soalnya Israel pernah blunder di Maleakhi itu, dia sempat Maleakhi 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuan. Jika aku ini bapak, aku ini maksudnya Tuhan yang ngomong, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina? Ini salah satu bentuk orang-orang yang masih bisa hormat sama orang-orang sekitar, tapi dia lupa esensinya bahwa dia seharusnya jauh lebih memiliki takut akan Tuhan lebih daripada hormat sama orang-orang di sekitarnya. Ya. Itu sih. Ya, di Efesus juga ada sampaikan, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, ya. Jadi memang Tuhan tetap prioritas utama. Oke. Baik, teman-teman silakan bertanya, ya. Untuk pertanyaan ini boleh pertanyaan apapun ya, khusus tentang menghormati, ataupun mungkin teman-teman mau sharing tentang kesulitan teman-teman menghormati orang, ya. Baik itu orang tua, teman, ataupun musuh, ya, yang ada. Ini ada pertanyaan yang pernah ditanyakan, ya. Gimana sih kita bisa menghormati orang yang selalu menyakiti? Jadi kan dia selalu menyakiti, ya, bukan satu kali aja menyakiti, ya. Kita menghormati, aduh berat, kita ampuni, ya. Terus dia nyakiti lagi. Atau gimana kita bisa tetap menghormati orang tersebut gitu, ya? Karena dia berulang kali dan sangat sering marah kita, singgung-singgung kita, ataupun menjelek-jelekkan kita. Ini gimana ini? Kita harus bersikap.
Ini memang case-nya dieskalasi jadi makin tinggi. Maksudnya ya dalam apa yang kita pelajari hari ini kita tidak bisa memahaminya berdasarkan konteks. Kalau masih bisa diampuni, ya ampuni. Kalau nggak bisa, ya udah nggak usah. Kalau masih bisa hormati seseorang sampai titik ya udah, kalau sampai udah nggak bisa sama sekali dihormati, ya nggak usah. Nggak ada gitu. Kayak kita nggak ada limit. Mau masalahnya dieskalasi segede apapun, perintahnya nggak bakal berubah. Jadi di dalam bertemu dengan orang yang menyakiti kita berkali-kali, ya jawabannya sama-sama ampuni berkali-kali. Itulah menurutku kenapa Tuhan Yesus itu ngajarin pengampunan itu 7 kali 7 kali 7. Karena kenapa nggak cuma 3 kali aja gitu. Nah, menurutku memang ada yang tidak terbatas yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Sesuatu yang kita bisa bagikan ke orang lain, tapi kita nggak pernah habis. Itu bukan duit, soalnya duit kita bisa habis. Dan itu juga bukan makanan yang ada di dalam meja makan kita, karena itu juga bisa habis. Atau pakaian yang kita bagikan, itu juga bisa habis pakaian. Tapi kasih, kita nggak bisa habis kasih. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang punya unlimited source of love itu. Nah, itu yang dia bakal ngasih ability kita untuk mengampuni orang itu lagi. Tuhan yang bakal kasih untuk kita diberikan sumbu yang lebih panjang lagi, supaya kita nggak trigger sama apa yang mereka lakuin. Mereka udah lakuin yang 11 kali atau yang ke-12 kali, itu mungkin kita jadi nggak marah atau kita nggak jadi tersinggung dari apa yang dia lakukan gitu. Nah, itu yang Tuhan bersyukur Tuhan masih mau untuk ngasih makan kita kasihnya, untuk kita diberi kekuatan untuk mengasihi orang lain. Kalau misalnya sampai Tuhan ninggalin kita, ya mungkin kita mau mengasihi atau mengampuni lagi itu udah nggak bisa lagi. Tapi percayalah Tuhan kita setia dan tidak akan meninggalkan kita, maka disitulah kita punya kekuatan untuk kita bisa mengampuni lagi dan mengampuni dan mengasihi dan menghormati mereka. Gitu. Tapi kan boleh berarti juga gini kan, Jason. Gue menghindar gitu loh, ya, daripada gue kena sakit terus ya, gue hindar dong, gue nggak mau gitu loh. Misalnya, ya memang sih menghormati, mengasihi source of love kita Tuhan, tapi kan gue juga nggak mau digituin terus gitu loh. Jadi boleh dong gue mundur dan menghindari, atau gue anggap dia nggak ada gitu loh. Ya, gue nggak membenci dia, gue udah mengampuni dia, tapi gue nggak anggap dia nggak ada dan bukan siapa-siapa gue. Aku jawab ini berdasarkan beberapa konteks di Alkitab. Aku setuju untuk ada yang namanya temporary loh. Jadi ada jangka waktunya. Temporary social distance. Jadi kita menghindar dari orang tersebut selama beberapa waktu. Tujuannya itu tapi bukan untuk supaya kita nggak sakit hati. Tujuannya kita bisa lebih berdoa dan tenang. Itu tujuannya. Jadi itu konteksnya waktu itu ada seorang suami istri yang bertengkar terus. Dan Paulus mengizinkan untuk salah seorangnya untuk pergi. Kan nggak boleh cerai, silahkan pergi dan berdoa. Itu Paulus izinkan. Nah, jadi ada sebuah momen di mana kita ambil untuk kita mendekat kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan source atau limit kesabaran kita atau limit hati kasih kita untuk kita bisa kasih ke orang itu. Nah, itu yang dimana aku bilang tadi temporary, karena memang kita bukan berpikir untuk selama-lamanya menghindar. Kita nggak berpikir untuk selama-lamanya jauh dari orang itu. Bahkan kita memikirkan kalau bisa nggak ketemu lagi udah bagus. Itu sama sekali kita tidak ada berpikir untuk mau mengasihi dia sama sekali atau berusaha untuk mengampuni dia. Tapi kita berusaha untuk mengasihi dia dan mengampuni dia dengan cara menarik diri kita, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Lalu setelah itu kita bisa balik lagi. Itu sih yang aku pelajari. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi menghindar itu terkadang kita memang punya typical avoid dari permasalahan. Tapi itu bukan berarti the problem is solved. Kita cuma menghindar. Dan mungkin di dalam menghindar itu kita akan menemukan permasalahan yang baru lagi. Jadi lebih baik finish semua permasalahan yang Tuhan izinkan ada, karena disitulah kesempatan kita untuk terus grow dan bertumbuh. Oke, kalau gitu sekarang saya tanya, ya ini teman-teman silakan kalau mau bertanya-tanya ya.
Ya, tapi Kofi akan coba menanyakan dari sisi mungkin dari teman-teman. Nah, sekarang misalnya contoh yang mungkin sering dihadapi tentang rasa sakit hati adalah, oke, nanti ya ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini dulu. Tentang misalnya mantan pacar ya, mantan pacar. Tadi kalau si Jason bilang, ya kita tarik diri untuk istirahat, untuk berdoa dan lain sebagainya dalam satu waktu tertentu, terus bisa untuk kembali mengakhiri. Tapi kan sekarang ini contohnya kasusnya gini loh. Anak muda kan biasanya kalau pacaran terus putus jadi mantan, kadang-kadang mantan itu jadi orang yang nggak deket, orang yang dimusuhi, orang yang dijauhi. Ya itu gimana? Ini Kok mengasih tricky. kembali sih? Ya gimana sih? Jadi aku melihat ini sebagai sesuatu yang berbeda. Maksudnya gini, ketika kita putus dan terjadi sebuah luka, misalnya kita ada luka sama mantan kita, menurutku luka itu tidak akan bisa sembuh dengan seiring berjalannya waktu, karena itu kebencian, bukan luka di badan yang sel darah putih kita bisa bantuin sembuhin, bukan. Kalau udah ada luka yang menimbulkan kebencian, maka kebencian itu hanya bisa disembuhkan oleh pengampunan. Itu cuma satu cara menyembuhkannya. Lalu bagaimana kita itu sebenarnya yang diselesaikan itu di dalam satu pribadi, bukan dua-duanya, bukan rekonsiliasi yang dua-duanya. Ini baru salah satu yang sembuh. Ini kan tadinya saling sakit menyakiti, dua-duanya berdarah. Ya udah, saling menyembuhkan masing-masing, dan setelah mereka sembuh, kalau misalnya mau ada pembicaraan untuk memperbaiki sebuah relasi, itu silahkan. Tapi apakah itu kalau misalnya di salah satunya udah punya pacar atau udah punya keluarga, ada baiknya memang bukan menghindar dalam bentuk kita membenci, tapi menghindar dalam bentuk kita menghormati. Kita sudah punya pasangan, kita juga nggak mau jatuh di dalam temptation, di mana kita juga tahu manusia dari daging kita lemah, yang kita juga punya kecenderungan untuk mengasihi orang yang pernah kita kasihi, dan itu sangat wajar terjadi dan berkali-kali terjadi di dalam kalangan anak muda yang balikan CLBK dan sebagainya. Nah itu menurutku kita bukan sengaja-ngaja menjauh karena kita benci sama orang itu, tetapi kita menjauh karena kita hormat sama orang yang kita kasihi. Tapi kalau misalnya ternyata ada pertemuan, reuni yang kita akhirnya ketemu, kita nggak apa-apa. Silakan bertemu dan kita juga akan accountable dan menceritakan semua yang terjadi di dalam reuni itu ke pasangan kita, untuk pasangan kita juga bisa percaya sama kita begitu. Disinilah penting dalam berkaitan dengan mantan, itu kita tahu ada batasan. Kalau misalnya ternyata mantannya udah punya suami atau punya istri, sedangkan kita juga punya suami atau punya istri, itu salah satu yang kita juga perlu tahu, udah ada batasan. Begitu sih. Oke ya, jadi tetap menghormati ya. Tapi menghormati dengan itu, melihat batasan-batasan, ya dia bukan milik lu lagi ya, gitu ya. Bukan berarti menghormati mengasihi kembali ya. Mengasihi kembali, jangan juga kayak gitu ya. Ada tambahan dari Vito Supantrigo, ya, memberikan firman Tuhan. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan. Oke, ini hanya firman Tuhan, tak ada pertanyaan. Tapi coba saya dari firman Tuhan ini saya mau coba bertanya ya. Apakah mungkin nih maksudnya saya asumsikan kita boleh, ini kita udah berusaha menghormati orang, tapi dia nggak mau menghormati balik kita. Ya udah, gue cuek aja dah, gue tinggalin dia dah, nggak usah, males sama dia orang. Nah, gimana tuh? Kalau aku melihat konteks di Markus pasal 6, mereka itu pergi punya batasan waktu yang sangat singkat. Jadi murid-murid diutus, mereka pergi, ada mereka berdua, lalu setelah itu mereka melayani banyak orang. Namun hanya sekitar beberapa bulan itu mereka udah kembali lagi dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena ada limit waktu, karena waktunya sangat singkat, dan mereka waktu itu sudah diberi kuasa untuk mengadakan mujizat, murid-murid waktu itu. Sehingga ketika dia datang ke satu rumah dan ada rumah yang menolak mereka,
jangan terlalu lama di situ, istilahnya. Jangan terlalu lama di situ karena ada pekerjaan yang harus kalian emban. Pindah, cari orang-orang lain yang mau dilayani dan layanilah mereka. Disinilah poin yang menurutku sama sekali Tuhan Yesus sedang tidak mengajarkan hormati orang yang menghormati kamu, atau tolong kalau bisa arti dari mengebaskan debu itu bukan semata-mata kita bisa pahami bahwa berarti kita memberikan peringatan itu seakan-akan lu nyesel, lu nggak bakal terima gua, pokoknya gua nggak bakal balik lagi ke tempat lu gitu, kayak habis itu kita marah karena kita nggak diterima. Nggak seperti itu, tapi sebagai peringatan bahwa mereka baru saja menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan anugerah Tuhan. Ya disinilah percaya banyak sekali orang yang menyia-nyiakan untuk menerima anugerah Tuhan, itu banyak sekali. Dan ketika kita memberikan peringatan, bukan berarti kita memberikan peringatan yang memarahi dia atau mengatakan sesuatu yang buruk, yang seakan-akan kita tidak menghormati dia karena dia tidak menghormati kita, bahkan dia tidak menghormati Tuhan, karena waktu itu para rasul diutus dengan membawa nama Yesus Kristus, dan orang-orang semua hormat sama rasul karena dia membawa nama gurunya. Nah disinilah penting untuk kita menyadari bahwa ketika kita tidak diterima atau kita berkata tidak didengar, dan ya kita pergi keluar dan kita memberikan peringatan bahwa well, kamu baru saja menolak apa yang harga, tapi well, that's fine gitu. Aku akan cari orang lain yang mau aku layani. Jadi secara waktu kita nggak tahu hidup sampai kapan, tapi kalau Tuhan percayakan ada domba-domba yang memang Tuhan ingin kita layanilah mereka. Dan jikalau Tuhan menyediakan ada ladang lain yang seakan-akan satu ladang di mana kita tempat melayani, mungkin orang-orang udah nggak ada yang mau dengar kita, well, mungkin emang udah bukan itu tempat kita melayani mereka, mungkin ada orang lain lagi. Tapi ya cari terus siapa yang mau Tuhan kita layani dan layanilah mereka gitu. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya ataupun mau sampaikan satu komentar, silakan ya kepada Jason Ray. Topik kita tentang anak everyone ya. Jadi saya bisa menyimpulkan bagaimana sikap hormat adalah suatu sikap yang harus kita miliki. Terlebih kita tahu bahwa Tuhan pun telah terlebih dahulu memberikan teladannya bagi kita. Dan ya memang tidak mudah menghormati orang yang melukai kita dan lain sebagainya. Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang oke, silakan gimana? Ada juga yang bukan cuma susah menghormati orang lain, tetapi kadang ada juga sulit menghormati bukan orang yang bersalah, tapi orang yang berbeda suku, Pak Ervi. Sarah. Iya, di konteks kita di Indonesia kan, ya sensitif sekali mengenai suku dan banyak sekali perbedaan mengenai bahasa, kulit, budaya dan sebagainya. Ini menurutku penting sekali untuk kita belajar bagaimana menghormati semua orang, itu termasuk seluruh orang-orang yang suku-suku yang ada di sekitar kita. Nah itu yang menurutku juga penting untuk kita belajar ya, menghormati agama juga berbeda juga ya. Betul, menghormati agama lain, menghormati budaya lain. Bahkan udah sampai tahun 2020 aja mengenai rasisme Amerika aja masih belum kelar gitu. Benar kan? Nah itu salah satu bentuk bahwa memang manusia jatuh dalam dosa dan punya kecenderungan untuk tidak menghormati orang. Entah kita tidak menghormati orang lain atau orang lain juga tidak menghormati kita, maka itu akan terus menjadi lingkaran setan. Itu mesti diputus di diri kita sendiri. Oke, aku nggak apa-apa nggak dihormati, tapi aku akan belajar menghormati orang. Gitu sih. Kalau enggak, itu bakal ngelup aku gara-gara nggak dihormati. Ketika muter, mesti ada yang stop. Dan karena kita nggak bisa kontrol orang lain atau kita nggak bisa kontrol budaya lain, ya kontrol diri kita sendiri, kontrol keluarga kita, kontrol komunitas kita gitu. Push untuk kita menghormati gitu. Itu gereja berperan besar sih, walaupun banyak sekali gereja-gereja juga yang rasis dan mengizinkan adanya perbedaan
di dalam tubuh mereka sendiri memang banyak juga ada yang seperti itu, cuman ya itu yang perlu kita sounding dan kita perlu sampaikan bahwa gereja udah melakukan kesalahan jika memang sudah mendiskriminasi salah satu golongan. Iya, ya. Memang ada itulah manusia ya. Ya, kan saya Iya, betul. teringat ada orang ngomong ya, masuk caption kita juga yang ada. Kadang-kadang orang yang punya kedudukan tinggi, orang kaya, orang yang pinter ya, itu jauh lebih mudah untuk dihormati, diikuti dibandingkan yang sederhana, yang miskin, yang nggak terlalu terpelajar. Nah itu memang nggak mudah ya, benar ya, ya. Benar. Itu gimana sih? Ada pengalaman pribadi nggak yang Jason Ray bisa ceritakan tentang pergumulan untuk bisa menghormati orang? Oh, ini sebenarnya aku ngasih tema ke Ko Hervi karena aku juga lagi bergumul mengenai menghormati ini sih. Jadi beberapa kali, maksudnya aku ada di dalam sebuah institusi dan di bawah seorang, misalnya kepemimpinan yang mungkin aku nggak setuju, atau dibawa ke majelisan-majelisan yang juga mungkin aku sometimes juga nggak setuju dengan mereka. Mungkin mereka juga nonton ini, tapi aku mau belajar untuk walaupun nggak setuju, aku pengen tetap hormati mereka karena mereka yang Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk ada di sekitar aku untuk melayani gitu. Jadi itu pergumulan bagaimana kita bisa menghormati sinode, menghormati muse hamba Tuhan di sekitar, menghormati majelis, menghormati anak-anak didik yang mungkin mereka diajak salaman aja buang muka, nggak mau salaman sama kita, menghormati anak-anak remaja yang mungkin punya budaya yang berubah dengan gaya mereka yang mungkin bahkan mereka bisa manggil nama lausenya langsung gitu, nggak usah pakai lause Ray atau lause Jason, mereka langsung manggil Ray atau Jason. Mungkin aku awal-awal mungkin awal-awal masih trigger gitu, cuman setelah sekian lama aku belajar ya emang itu nama aku dan aku harus menyambut mereka karena mereka sedang memanggil nama aku gitu. Jadi itu menurutku sesuatu yang perlu kita belajar, bagaimana kita nggak perlu nunggu dihormati untuk menghormati mereka. Dan kita perlu percaya bahwa orang-orang yang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kita belajar menghormati mereka dan belajar mengasihi mereka. Dan disitulah aku percaya sih kita terus akan berada di dalam sebuah pergumulan ini, karena kita akan terus menemukan ketidakcocokan dan terus menemukan perbedaan-perbedaan di dalam pekerjaan kita, keluarga kita. Tapi di dalam perbedaan sekalipun kita harus tetap punya hormat dan punya kasih bagi mereka. Ya, berarti menghormati, mengasihi tetap adalah satu hal keharusan, walaupun kita nggak setuju, ya. Dan ketidaksetujuan kita juga boleh kita ungkapkan ya, tapi dengan tetap kita punya sikap rasa hormat dan mengasihi orang itu ya. Oke. Thank you ya untuk penjelasannya, Senray. Teman-teman sepertinya lebih banyak menyimak hari ini ya, dengan tema hari ini, ya, menyimak ya sambil mungkin melihat diri sendiri dan juga dikoreksi ya apakah yang harus dilakukan. Baik, waktu kita tinggal 5 menit ya, Jason. Jason boleh kasih closing statement yang menyimpulkan tema Jason pada malam hari ini. Closing statement, jadi kalau aku akan tetap encourage kita semua untuk kita berusaha menghormati dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan jika itu sulit, berdoalah, minta kepada Tuhan kekuatan, dan sekarang mulailah berpikir untuk menyebut nama orang-orang yang sulit dikasihi dan sulit dihormati, nama-nama mereka dimasukin dalam doa kita. Mungkin kita perlu sebut mereka setiap hari supaya kita juga mau belajar menghormati mereka. Itu waktu itu aku belajar menghormati satu orang itu doanya 2 tahun dan ya it works, dan itu 2 tahun dan mungkin ada orang-orang tertentu yang mesti aku doakan 3 tahun atau 5 tahun baru aku bisa menghormati mereka dan kasih mereka. Well, waktu yang kita berikan untuk berdoa
menurutku itu sesuatu yang worth it, sesuatu yang sangat baik untuk kita boleh lakukan, karena kita percaya ini salah satu pelayanan kita juga di dunia ini. Kita ingin menciptakan damai di tengah-tengah dunia, maka mulailah dari diri kita sendiri.